Hahaha, apa kabar sahabat YT artikel 2? Kali ini saya akan membacakan lanjutan alur cerita kisah Aditya yang berpura-pura miskin. Tapi, sebelum mendengarkan kisah ceritanya, silahkan cari posisi yang nyaman dan jauhi keramaian. Dan jangan lupa pasang headsetnya. Dan inilah alur cerita kisah Aditya anak bos besar yang berpura-pura miskin. Episode 49. Kisah Aditya anak bos besar yang berpura-pura miskin. Melihat Rizka begitu arogan, Aditya tidak bisa menahan cemberut sedikit. Rinal melihat bahwa Rizka berjalan ke Aditya, tetapi dia takut karena keringat dingin. Jika Tuan Aditya dipukuli, bagaimana dia menjelaskannya kepada Tuan Dilan? Kembalilah padaku, apakah kamu gila? Jalang. Rinal mengejarnya dan memeluk Rizka. Rizka hanya ingin memberi pelajaran kepada Aditya. Dia dipukuli oleh Aditya di depan begitu banyak orang di perusahaan. Dia harus mendapatkan wajahnya kembali. Tetapi Rinal memeluknya dengan erat. Bagaimana dia bisa memiliki kekuatan dari pihak lain? Hampir pingsan karena marah. Rinal, lepaskan aku. Aku harus memberi pelajaran pada si idiot ini. Teriak Rizka, berusaha melepaskan diri dari Rinal. Apakah kamu otak babi sialan? Bahkan Tuan Aditya kamu berani menyentuhnya. Apakah kamu tidak ingin hidup lagi? Rinal cemas dan marah. Dan kemudian melepaskan Rizka dan menamparnya beberapa kali. Dia menendang Rizka begitu keras sehingga jatuh ke lantai. Kamu tidak berbudi. Kamu berani menendangku. Rizka menendang kaki Rinal dan mulai terciprat. Rinal sangat marah sehingga dia menunjuk Rizka dan berkata dengan marah. Kamu sangat mencintai kehidupan. Setelah berbicara, dia dengan cepat berjalan ke Aditya. Tuan Aditya, saya benar-benar minta maaf. Saya akan bawa Rizka sekarang. Jangan marah padaku. Aditya memandang Rinal ini. Dia ingat sekarang. Kepala botak ini adalah bawahan Dilan. Tidak heran itu terlihat sangat akrab. Melihat bahwa Rinal cukup kenal, Aditya tidak malu padanya dan melambai. Rinal merasa lega. Ada baiknya Tuan Aditya tidak menyalahkannya. Atau Dilan akan melepas kulitnya. Dengan bawahannya, Rinal masuk ke mobil dan menyelinap pergi. Farah tercengang melihatnya untuk waktu yang lama. Dia sangat pintar. Tentu saja dia bisa melihat betapa sulitnya mengacaukan kelompok Rinal. Di depan Aditya, sekelompok karakter ganas seperti itu ketakutan seperti tikus menghindari kucing. Farah tidak mengerti mengapa Aditya menjadi begitu kuat. Tidak hanya Farah, rival dan lebih dari selusin karyawan perusahaan semuanya tercengang. Mereka semua tahu sedikit. Aditya hanyalah menantu laki-laki yang telah memasuki keluarga Farah. Dan Aditya sangat miskin sehingga dia adalah orang yang sangat tidak berguna. Tapi Rinal, di depan Aditya, seperti tikus yang telah melihat kucing. Apa yang sedang terjadi? Ketika Rizka melihat bahwa Rinal telah menyelinap pergi, dia tidak tahu apa-apa di dalam hatinya. Setelah bangkit dari tanah, Rizka menggigit bibirnya dan berkata, Aditya, jangan terlalu senang. Istrimu adalah bawahanku. Aku bisa memukulnya kapan saja aku mau. Kamu masih bisa datang dan mengawasinya setiap hari. Aditya ingin membiarkannya sendiri. Tetapi dia tidak berharap Rizka mengancamnya seperti ini lagi. Dia memikirkan istrinya. Farah bekerja di bawah Rizka. Dan dia pasti marah sepanjang hari kepada Farah. Aditya tidak berbicara. Dia mengeluarkan ponselnya dan mengirim pesan ke Miao Victor. Isinya juga sangat sederhana. Biarkan dia membeli perusahaan PT IMIP dalam waktu 5 menit. Untuk perusahaan besar seperti Universal International, mengakuisisi PT IMIP adalah hal yang mudah. Rizka, jika saya ingat dengan benar, apakah kamu seorang manajer umum sekarang? Aditya tersenyum ringan dan bertanya kepada Rizka. Rizka sangat bangga ketika dia mendengar ini. Dan menarik erat dadanya. Kamu tahu, istrimu hanya seorang manajer kecil. Aku akan menekannya seperti menekan kutu busuk. Farah merasa sedih ketika dia mendengarnya. Setelah bertahun-tahun untuk mendukung keluarganya, dia menderita banyak kesulitan di bawah tangan Rizka. Aditya, ayo pulang. Ya. Farah memandang Aditya tanpa daya. Dia takut semakin keras dia menyinggung Rizka hari ini, semakin sulit dia bekerja di masa depan. Aditya melihatnya.
dan tersenyum lembut pada Farah saat ini. Jangan khawatir. Rizka harus berkemas dan segera pulang. Kamu tidak perlu tajud di bawah tangannya lagi. Ah, Farah terkejut dan melihat dengan tidak percaya pada Aditya. Bagaimana ini mungkin? Sekarang rival tidak berani menyinggung Rizka. Beraninya dia memecat Rizka. Hehe, ini benar-benar lelucon. Apa yang kamu bicarakan? Rizka tersenyum dingin. Dia pikir Aditya terlalu bodoh. Aditya tidak berbicara. Dia tidak repot-repot berdebat dengan wanita jalang seperti ini. Pada saat ini, rival telah menerima telepon dari Victor. Setelah bersembunyi di samping dan menjawab telepon, mata rival berbinar-binar. Karena Victor menaikkan harga tinggi dan membeli perusahaan IMIP miliknya. Rizka, kamu dipecat oleh perusahaan. Rival datang dan berkata kepada Rizka. Ini tidak kurang dari pukulan ke kepala. Membuat Rizka seperti orang bodoh. Tuan rival, apakah Anda tidak salah? Karena Farah, beraninya Anda memecat saya. Rizka membulatkan matanya dan menanyai rival. Bagaimanapun, dia adalah pacar Rinal. Rival tidak berani pada Rinal. Rival sudah lama tidak senang dengan Rizka. Jika dia tidak takut pada Rinal, dia pasti sudah lama memecat Rizka. Hehe, tidak heran saya baru saja ditelepon Victor. Universal International membeli perusahaan saya. Dan Tuan Victor yang secara pribadi memerintahkanmu untuk pulang. Rival tertawa dan menatap Rizka dengan marah. Rizka langsung lemas dan duduk di lantai. Dia tidak pernah berharap untuk membayar harga yang begitu mahal. Meskipun perusahaan IMIP adalah perusahaan kecil, gaji bulanannya lebih dari 20 juta. Ini juga merupakan modal yang dia pamerkan kepada semua orang di sekitarnya. Tetapi dalam sekejap mata, semua yang dia miliki hilang. Presiden rival. Demi Rinal, jangan memecat saya. Rizka menangis dan meraih lengan rival. Memohon untuk berdiri. Rival tertawa. Memandang Rizka dan berkata, tidak ada gunanya bertanya kepada saya. Ini yang katakan Tian Victor. Saya pikir kamu dapat bertanya kepada Farah dengan baik. Masih ada harapan. Setelah berbicara, rival menunjuk ke Farah di samping. Dari sudut pandang rival, Victor selalu melindungi Farah kali ini. Akuisisi perusahaan PT IMIP dengan harga tinggi pasti akan membantu Farah maju. Adapun alasannya, rival tidak bisa mengerti bahkan jika dia ingin membolak-balik kepalanya. Rizka benar-benar tercengang. Dia telah menyinggung Farah sebelumnya. Bagaimana mungkin Farah memaafkannya? Tetapi untuk mempertahankan pekerjaannya, dia tidak bisa mengurus sebanyak itu lagi. Jadi dia berlari ke Farah sambil menangis. Sister Farah, saya tahu bahwa Anda memiliki hati yang terbaik. Jadi beritahu Presiden Victor dan biarkan saya menjadi manajer umum. Oke. Rizka memohon tanpa malu-malu. Semua karyawan di sekitarnya menghina. Rizka terlalu tidak tahu malu, kan? Dia selalu menggertak Farah. Dan sekarang dia meminta Farah untuk bersyafaat untuknya. Bagaimana bisa ada orang begitu tidak tahu malu? Farah tampak bingung melihat Rizka. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia menggigit bibirnya. Rizka melihat bahwa dia tidak bisa melakukannya. Lalu dia berlutut di kaki Farah dan memeluk paha ramping Farah. Farah, aku mohon, tolong lepaskan aku. Aku punya anak, aku butuh uang untuk menghidupi anak-anakku. Jadi aku tidak bisa hidup tanpa pekerjaan ini. Farah ragu-ragu sejenak dan sedikit tidak yakin. Melihat istrinya ingin menunjukkan belas kasihan, Aditya tidak bisa diam. Dia datang dan berkata kepada Rizka, dan biarkan kamu menjadi manajer umum. Dan kemudian menggertak istriku. Kan? Rizka menggelengkan kepalanya dengan cepat. Tidak, Tuan Aditya. Saya tidak berani lagi. Saya akan memperlakukan Farah seperti saudara perempuan saya di masa depan. Oh. Apakah kamu juga layak jadi saudara istriku? Ini sudah terlambat. Aditya mencibir. Lalu meraih tangan kecil Farah. Ayo pergi. Ayo pulang. Farah mengangguk ringan dan mengikuti Aditya pergi dari perusahaan. Rizka sangat menyesal bahwa dia ingin membenturkan kepalanya ke dinding. Dia sangat marah sehingga dia menangis. Dia tidak punya wajah untuk tinggal di sini dan melarikan diri. Aditya mengemudi dan membawa pulang Farah. Farah diam-diam melirik Aditya dari waktu ke waktu. Dan dia melihat bahwa Aditya telah banyak berubah baru-baru ini.
Yang paling membingungkan Farah adalah, bagaimana mungkin Rinal begitu takut pada Aditya? Luar biasa, apa yang ingin kamu tanyakan? Ya, tanyakan saja. Aditya tersenyum ringan. Dan dia melihat Farah penuh dengan keraguan. Farah juga tersenyum dan bertanya kepada Aditya. Saya ingin tahu, mengapa Rinal begitu takut kepadamu? Rinal, seperti Leo, keduanya adalah bawahan Dilan. Apakah kamu mengerti? Farah tiba-tiba menyadari bahwa Aditya dan Dilan memiliki hubungan yang baik. Dia tahu. Tidak heran seperti ini. Tapi jangan terlalu dekat dengan Dilan. Aku tidak ingin kamu menjadi preman, kata Farah lembut. Aditya mendengar gerakan di hatinya. Itu adalah pertama kalinya istrinya sangat peduli padanya setelah bertahun-tahun. Victor sangat menjagaku. Kurasa itu semua di bawah perintah Tuan Edward di Toraja. Tuan Edward juga membantu membangun villa secara gratis. Ibu berkata bahwa Tuan Edward pasti punya ide untukku. Farah berkata sangat banyak. Dia berkata dengan bingung. Lalu dia mengangkat kepalanya untuk melihat Aditya. Aditya, aku ingin bertanya padamu. Apakah kamu membenci tuan muda dari keluarga Edward sama sekali? Aditya tertegun. Lalu tersenyum kecil. Tuan muda Edward adalah Aditya. Bagaimana dia bisa membenci dirinya sendiri? Farah, jika Tuan Edward benar-benar mengejarmu dengan gila, maukah kamu meninggalkanku dan pergi bersamanya? Aditya memandang Farah dan bertanya dengan sangat serius. Farah tertegun sejenak, dan hanya ingin menjawab Aditya. Tetapi kemudian teleponnya berdering. Suara Dahlia yang tidak sabar terdengar dari ujung telepon yang lain. Farah, kenapa kamu belum kembali? Ibu sudah membuat janji dengan Victor. Ada di hotel. Cepat dan bawa Aditya. Malam ini, ibu ingin membiarkan sampah ini malu. Prototipenya terungkap. Omong-omong, putriku yang baik, mungkin kamu akan tahu di mana Tuan Muda Edward malam ini. Kamu berdandanlah lebih indah. Mungkin kamu masih akan bertemu Tuan Muda Edward malam ini. Bersambung.